Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para murid dan santri dan para pemirsa. Untuk video ini diberi judul oleh guru ilmunya beliau Sinuwun Semar. Karena ilmu ini terangkai dari video-video yang kemarin. Sebelum diulas oleh guru, semoga beliau juga berkenan kalau sesuatu hal sandi-sandi atau wejangan atau keilmuannya diulas oleh guru, disampaikan untuk dunia atau publik. Karena pun juga kadang beliau-beliau ini kalau dibuka jati dirinya itu kadang beliau-beliau seakan-akan melarang ya. Semoga video ini mendapatkan restu dari beliau. Semoga membawa manfaat kepada dunia, khususnya manfaat kepada bangsa dan negara, dan lebih khusus kepada generasi di bumi Pancasila dan pewaris-pewaris yang ada di Pulau Jawa. Karena pada hakikatnya kita dari keturunan beliau, dan beliaulah adalah moyang dari segala moyang yang kita ada di bumi Pancasila. Karena terjadinya sejarah menjadikan sesuatu hal yang kurang paham. Para murid dan santri diulas oleh guru tentang ilmunya beliau. Untuk para pemirsa yang generasi muda yang tidak paham ya, kalau berbicara tentang wayang atau gambaran ilustrasi atau visual Semar, di luaran sana manusia mengatakan itu pralambang atau gambaran. Bukan, para pemirsa. Melalui video ini guru menyampaikan, beliau-beliau itu ada, para pemirsa. Meskipun sulit dijangkau bagi bangsa manusia, diterangkan dengan teknologi apapun tak akan pernah mampu. Beliau-beliau itu ada, leluhur kita ada. Bukan seperti hanya di gambaran, di wayang-wayang, tidak. Beliau ada di alamnya. Lantas bagaimana guru kok tidak pernah nongol, katanya itu. Alamnya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda ya. Nah, bagaimana guru untuk masuk, untuk menggali atau untuk ketemu dengan beliau? Satu, diajarkan sedikit biar tidak berhalu. Semua makhluk yang di dunia, ya dipahamkan, semua makhluk yang di dunia itu ada klasternya, ada klannya, ada DNA-nya. Maka setiap manusia atau setiap makhluk itu terbentuk dan tercipta dari golongan masing-masing. Manusia tidak paham, dikira mengukur dirinya sama dengan bangsa yang lain mengukur kadang dirinya seperti bangsa yang lain juga, sehingga menjadikan pemahaman yang kurang tepat dan benar ya. Guru masuk ke ranah pemahaman yang sangat sulit. Satu contoh menerangkan tentang bangsa. Beliau-beliau leluhur kita disebutlah bangsa. Memang bangsa itu bangsa alam wenang. Maka ada namanya bangsa itu dewa ya, ada dewa, ada betara, ada alamnya wenang. Itu ada, para pemirsa. Nah, lantas bagaimana guru kalau bisa di sana? Satu rumusnya, satu, kalau sebangsa ya bisa. Kalau manusia itu bangsa dari sana atau DNA-nya dari sana, itu syarat mutlak, satu itu ada jatahnya. Bukan berarti kalau dari klan sana itu masih dituntut syarat dan rukunnya. Satu, kemampuannya, pengertiannya. Satu contoh digambarkan, kalau leluhur kita itu perilakunya seperti itu, kita pun harus mempunyai perilaku seperti itu. Namun melalui video ini guru menyampaikan kepada khususnya murid dan santri, tidak usah berpikir jauh-jauh, tidak usah mencari moyang di sana. Sama saja nanti tidak ada gunanya. Tapi guru menerangkan agar sedikit untuk dimengerti, agar tahu faktanya memang beliau itu ada di sana. Melalui video ini apa hikmahnya? Diambil dari nasihat tentang sejarah Sinuwun yang Semar. Disimpulkan dia mewujudkan suatu karakter menjadi tumbuhan atau tanaman yang disebut asem ya. Satu, asem adalah pohon yang besar, tempatnya dingin, sama juga dengan sifatnya beliau Kanjeng Sinuwun yang Semar, Ki Lurah Semar. Sifatnya selalu memberi pendingin, disebut dalam sejarah sudah ratusan para raja
dimomong atau dinaungi oleh beliau, maka dia adalah pamomong dari leluhur negara kita. Maka dia selalu mendinginkan tatkala ada permasalahan bentuk apapun. Maka karakter beliau seperti itu dan ilmunya seperti itu. Lantas apa hubungannya guru? Dari kata asem menjadi semar, menjadi manusia diterangkan dengan ilmunya. Bisem, mila. Dari cerita ini kemarin sudah diulas. Maka kalau mau diterangkan lebih detail, sesungguhnya ilmu Islam itu bukan dari langit, bukan dari Arab para pemirsa. Itu ilmu dari leluhur kita. Tapi karena sejarah sudah tidak benar, sehingga jadilah sesuatu hal yang timpang dan tindih, ya. Dari manusia mengharapkan keselamatan, diibaratkan manusia itu dalam senyum, artinya bahagia fid dunya wal akhirah. Manusia itu harus mengerti karena yang musemar atau kilura semar itu pendampingnya 3, 4 menjadi beliau, menjadi karakter, menjadi sifat alam, menjadi kodrat, menjadi 4 unsur. 4 unsur itu dimasukkan oleh leluhur kita di dalam tatanan Islam menjadi isak 4 perkara itu. Nah, dari situ diulas oleh guru ya. Di dalam pohon asem, di wit asem, itu ada namanya, isinya asem, namanya klingsi. Agar manusia itu bisa membentuk dirinya mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan yang diibaratkan mesem, manusia itu harus mengerti klingsi ya. Klingsi adalah memahami, mengukur, dan mempersiapkan perjalanan manusia. Maka ilmu klingsi berhubungan dengan ilmu petung. Ilmu petung digubah menjadi bahasa kitab menjadi ilmu falak. Ilmu petung memakai klingsi, alatnya atau ilmunya disebut dakon. Ilmu dakon itu mengandung nilai untuk menerangkan, untuk mengatur manusia, terutama yang ada di Pulau Jawa, agar kehidupannya bahagia. Semua itu diatur dan dihitung. Maka dari leluhur kita semua mempunyai hitungan. Mulai menanam tanaman, nanam padi, nanam jagung, nanam apapun, membuat rumah, pernikahan, khitan, naik derajat, naik pangkat, beli mobil, beli apa. Semua itu ada hitungan. Dengan hitungan yang tepat dan benar sehingga manusia itu mendapatkan kedamaian atau kebahagiaan. Namun karena ada kesalahan bahwa hitungan kau katakan klinik ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga umat itu rusak sendiri dan salah sendiri, sehingga tidak akan pernah mendapat dan menemukan kebahagiaan. Karena itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat para pemirsa. Di situ ada kata dakon, maka ada yang disebut watu dakon. Nah, sama seperti di wilayah yang ditempati guru, wilayahnya di sini disebut jalannya adalah jalan watu dakon. Di situ ada simbol asem, maknanya kecut. Artinya apa para pemirsa? Digambarkan seperti di wayang, digambarkan, diilustrasi, divisualkan, ibaratnya Sinuwun Semar itu kan begini. Itu maknanya kecut. Yang dimaksud kecut seperti Assalamualaikum rasa dari asem. Tatkala manusia itu tidak mengerti hitungan dalam menjalankan hidup, di dalam menggapai rumah tangga tidak ada hitungannya, sandang pangan dan seterusnya, manusia hidupnya itu kecewa, bahasanya begitu. Jadi rumah tangga itu hidupnya seperti karena hanya makan dagingnya gini, kecut. Agar hidupnya bahagia, manusia itu jangan makan daging buah asem. Peganglah, carilah namanya klingsi. Klingsi itu adalah ilmu falak atau perhitungan. Begitu pentingnya sehingga kalian mendapatkan kebahagiaan. Tatkala hitungan ini sudah benar, mau membuat rumah, mau pindah rumah, mau nikah, mau khitan, mau beribadah, mau melakukan sesuatu, itu ada hitungannya. Sekarang kalian menyebut itu Feng Shui dan Hong Shui. Sebenarnya kita sudah dibekali begitu hebat dari leluhur kita, agar kita sebagai manusia berbangsa dan bernegara, menjadi bangsa dan negara yang hebat. Kembali lagi, karena adanya dogma agama yang dibolak-balik, kalian diracuni, yang kalian ikuti ternyata orang-orang para pembual. Sehingga negara rusak, masyarakat rusak, kita pun sulit untuk mencapai kedamaian di bumi Pancasila ini. Para murid dan santri, dari cerita ini apa?
Di dalam pohon atau di dalam wit, dipahami ya, wit itu ada yang paling ujung namanya kembang. Ya, bahasanya bunga atau kembang. Kembang asem arane opo. Di situ ada password para pemirsa dan khususnya murid dan santri. Kembange asem duduk jenenge ya. Arane opo. Untuk menyebutkan suatu sandi di dalam tanaman ini di Jawa ini berbeda-beda. Namun guru melalui video ini berpesan khususnya pada murid dan santri, mungkin sedikit ada bahasa yang kurang sama dengan wilayah yang di luar sana, tapi ikuti bahasa atau nama yang diajarkan guru. Karena guru mempelajari atau menerangkan ini karena bersamaan dengan si pelaku itu, ya. Coba. Ada 4 unsur diterangkan di alam dewa disebut punokawan. Dibentuklah terwujud membentuk suatu pohon asem menerangkan ilmu dan aturannya. Sampai diterangkan menjadi aturan yang disebut kalimat bismillah. Di situ nanti ada sesuatu hal yang Anda harus tahu dari cerita ini. Dibuka dari bahasa. Apa tadi pertanyaannya? Kembange wit asem arane opo? Sebelum masuk ke ranah kembang, di dekatnya kembang ada namanya daun asem yang masih muda. Ini barangkali para pemirsa masih paham ya. Jadi daun asem yang muda arane opo. Ini muda ya apa? Namanya sinom. Ya, coba dipecah oleh guru. Semoga bermanfaat. Disitulah ada sandi-sandi para pemirsa. Ibaratnya pohon besar, sumber besar ini adalah rahmat dari leluhur atau keberkahan dari Sang Maha Pemurah. Sebelum mendapatkan keberkahan ini, pahami dari 4 unsur. Di situ ada kembang asem arane biar atau piar. Ya, apa maknanya? Itu sandi para pemirsa. Itu menjadikan sifat dan menjadikan keadaan dunia seisinya dan menjadikan keadaan bangsa manusia. Maka disebutlah di situ biar. Apa maknanya? Bila diulas oleh guru, para murid dan santri, dari sejarah miliaran tahun masa lampau sebelum bumi Jawa ada bangsa manusia, beliaulah Ki Lurah Semar, Sinuwun Semar itu membuat peradaban sebagai generasi penerusnya. Biar dimulailah kehidupan adanya hal-hal yang membawa berkah. Maka diibaratkan ada biar maknanya terang, semburat, semorot. Jadi bangsa manusia dan bangsa begitu banyak, terutama di Pulau Jawa. Karena butuh penerangan yang nyata, maka biar didekatkan dengan sandi namanya nom atau sinom. Dipahami ini ilmu para murid dan santri. Biar terang, terbuka, putih warnanya, cahayanya indah, ringan sifatnya. Menerangi simbolnya matahari, matahari di timur, makanya biar wetan kawitane, surya panggonane, surya panggonane, susur iku rupane, susur digawe tutuk mbahkuh iku mbahku. Bila ditarik kesimpulan para murid dan santri, para moyang, para dewa pada hakikatnya adalah kakek nenek kalian semua yang membuat karya mencipta manusia, membuat aturan di dunia. Sejarahnya seperti itu. Lantas kalian salah pemahaman agama dan agama yang salah, lantas kalian sekarang mau jadi generasi siapa? Nah, dari sandi itu biar sinom, ya, nom, paham ya? Nom mempunyai makna kawitan, maka menjadi wiwitan. Nom mempunyai karakter masih kurang baik, masih
belum menjadi manusia utuh, nom menjadi simbol Anoman. Di situ ada Anoman sukanya pisang. Apa para pemirsa diambil simbol kesimpulan? Tatkala manusia kehidupannya itu bahagia di dunia, manusia itu akan awet muda, tidak mudah sakit. Aura dan cahayanya mengeluarkan sesuatu aura yang sangat positif. Di situ ada nilai yang disebut, maka leluhur dulu ada mengeluarkan ilmu panganoman. Di situ ada sukanya Anoman adalah pohon atau buah pisang. Artinya buah pisang sangat efektif untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga aura, dan untuk ritual dan spiritual agar kita selalu mendapat pencerahan, kita selalu mendapat jalan yang terang di dunia. Sehingga kita jarang mendapatkan kegelapan, sehingga kita mendapatkan kesabaran, betul-betul sabar, karena pola pikir kita adalah terang seterang dunia seisinya seperti ini. Itulah sedikit guru menerangkan tentang manfaat dan sejarahnya siapa kita dan beliau sebenarnya siapa. Manusia berhayal tentang adanya Tuhan, adanya yang disebut dalam agama Allah. Terobsesi hal-hal yang tidak. Sesungguhnya di dunia adalah sangat mudah. Kita adalah generasi beliau dan beliau sudah mengajarkan sesuatu keilmuan sehingga kita tidak butuh untuk menggali siapa Tuhan dan siapa Allah. Lakukan sesuai bentuk syukur. Itulah yang disebut manusia yang sudah mengerti apa yang dikatakan sebagai manusia. Tidak usah dibutuhkan menggali Tuhan itu yang di Lauh Mahfud atau di dalam bumi. Tuhan yang maha itu adalah bahasa yang baru. Bahasa yang merugikan bangsa manusia itu sendiri sehingga tidak mengerti apa yang dimaksud. Semoga dengan video ini guru memberi pemahaman yang sangat mudah bagi murid dan santri juga para pemirsa. Apa hubungannya guru wayang dengan Islam? Tidak mungkin. Diulas oleh guru. Lihatlah dalam simbol sudah diterangkan, diulas sedikit oleh guru. Tatkala kita sebagai manusia berhayal adanya manusia dari Arab, cerita yang palsu, katanya ada orang Arab naik ke langit, di sana mendapatkan bimbingan dan tuntunan dan diajarkan cara-caranya sholat. Diulas dari video yang lain bahwa semua adalah penipuan dan pembohongan. Sholat lihatlah para murid dan santri, hubungkan dengan sejarah wayang atau simbol. Di dalam gambar Sinuwun sudah ada. Lihatlah di gambar Sinuwun Semar, itu ada begini. Iya kan? Apa para murid dan santri diulas semoga bermanfaat. Lihatlah tahiyat Anda, lihatlah perilaku atau gerak tubuh orang-orang yang beragama Islam. Mungkinkah orang Arab itu mengerti seperti itu? Tidak mungkin. Itu adalah keilmuan atau filsafat atau wejangan dari beliau masa lampau. Jadi artinya ilmu tahiyat kalau itu ada di peranatan tentang agama Islam, artinya agama Islam itu sebenarnya ya miliknya orang-orang Jawa. Semua itu diajarkan dari beliau-beliau itu. Karena sejarah ini yang sudah salah, maka guru meluruskan kembali. Apa maknanya guru? Ini diulas paling penting ini. Maka di sini ada namanya sini kan, panduduh panduding. Tempat untuk meminta dibentuklah satu gambaran ilustrasi orang gerak tubuh. Artinya begini para murid khususnya pemirsa. Bukan manusia kalian itu tubuhmu kau gerakkan seperti lu duduk seperti itu, tanganmu baru mengucap asyhadu alla ilaha illallah terus Anda mendapatkan sesuatu, mendapat pahala. Bukan. Itu hanya nasihat. Karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang menerangkan, ditunjang dengan bahasa yang menakut-nakutkan dan janji-janji, sehingga manusia itu terdogma atau terobsesi dengan janji-janji kalimat-kalimat itu. Coba ini. Satu contoh tangan di tahiyat. Ini ada sesuatu yang sangat istimewa para murid. Coba kalau paham Anda tahiyat itu apa? Kan begini. Ini diterangkan dari sejarah dunia, diulas dari leluhur ini. Coba diajarkan dulu ya. Ini kan 5. Dari unsur 5 sudah dipahami ya. Semua dari unsur 5. Itu ditekuk 3. Tinggal 2 kan? Baru dipegang dengan jari jempol. Kalau ini tidak kalian pegang di sini, bagaimana begini? Ini kalau dibuat menyangga beban, putus tangan ini, patah. Kalau bentuk seperti ini, kalian pukulkan dengan sesuatu,
ini akan jadi masalah. Karena belum genap. Sama manusia mengharapkan cita-cita, mengharapkan suatu tujuan untuk meraih masa depan. Ini harus digenapi. Apa maknanya dalam tahiyat para pemirsa? 3 dikunci. 3 dari sini, sebenarnya 3 dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 3 dari sini diwakili dari 3 sini. Bagaimana untuk menemukan filsafat atau hakikat dari nilai-nilai kehidupan? 3 sudah diterangkan oleh leluhur kita lewat ilmu Islam. Dilambangkan dengan gerak namanya maghrib. Para pemirsa sudah aku ajarkan melalui video, di kitab sudah aku terangkan. 3. Maghrib 3. Tatkala 3 maghrib ini sebagai telunjuk, sebagai pitedah, petunjuk, baru peganglah erat-erat ketiga itu. Guru yang benar, nasihat orang tua dan mertua, pegang yang erat, pegang yang benar. Tatkala manusia itu di dunia, 3 perkara maghrib itu dipegang. Dalam artian dijalankan komitmen. Berbakti dengan guru yang benar, berbakti dengan orang tua, menjaga amanah mertua. Apa maknanya? Kalian manusia di dunia, kalian selalu mendapat petunjuk, kalian selalu mendapat petedah, kalian selalu mendapat hidayah. Kalian tidak akan pernah menemukan kegelisahan, kalian tidak akan pernah menemukan kebuntuan. Karena ini adalah kodrat sebagai bangsa manusia. Tapi ini sudah diajarkan, sudah miliaran tahun oleh leluhur kita. Lantas bagaimana, guru, kalau manusia itu tidak bisa melakukan 3 perkara? Kesalahan di negara kita, di antara mendirikan maghrib, untuk menegakkan sholat maghrib. Karena peran pertama adalah guru. Guru yang ada di Indonesia, guru spiritual, guru agama. Karena agama yang diajarkan adalah agama palsu, itulah masalahnya. Sehingga gurunya pun juga tidak menjadi benar karena kitabnya multitafsir. Sehingga umatnya ini rusak karena gurunya dalam 3 kebenaran. Suatu kebenaran itu tidak ditafsirkan. Suatu kebenaran adalah fakta. Sedangkan pendidik yang ada di negara kita, semua yang disebut guru, terutama tentang guru agama, semua mengajarkan tafsir. Itulah problemnya, sehingga gurunya tidak mengerti suatu petunjuk, dan gurunya pun tidak akan pernah menunjukkan suatu kebenaran. Murid, santri, dan pengikutnya pun tidak mengerti di mana kebenaran, karena hanya mendapatkan tafsir. Dari leluhur kita Jawa tidak akan pernah ada kata tafsir. Karena semua sudah didunungkan menempati pada apa yang dimaksud itu. Nah, inilah para murid. Yang jadi masalah bagi pemirsa juga yang di luar sana. Selalu niat ingin mengharapkan mendapatkan guru yang benar. Tapi bagaimana kalau kitab relnya ini salah? Orang yang asalnya benar karena relnya salah, ini menjadikan salah. Inilah problem yang 1400 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dari cerita ini semoga para pemirsa di luar sana begitu manfaatnya memahami ini. Tinggal kalian pegang 3 prinsip ini. Tinggal 1, carilah kebenaran yang disebut guru benar. Guru benar mengajarkan bukan tafsir. Untuk membedakan tafsir dan tidak bagaimana? Diberi nasihat 1 contoh sedikit oleh guru. Tatkala ada manusia atau sosok siapapun mengajarkan, memberikan motivasi. Kalau manusia itu keluar dengan kecerdasan, dengan bahasanya yang tepat, tidak memakai suatu pembenaran, itu masih bisa dikatakan manusia dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau manusia mengajarkan atau memotivasi atau mendakwakan suatu mengatasnamakan tulisan atau dalil atau hadis, manusia ini dipastikan manusia ini tidak mengerti kebenaran karena dia menjual tulisan. Nah, ini
Maka carilah di luaran sana orang-orang. Kalau dia memberi tuntunan bimbingan kepada pemirsa, dia memakai prinsip orang lain atau dia memakai prinsip dari pelajaran kehidupannya, itu sebagai alat untuk melihat sedikit. Sedangkan di era-era kemarin-kemarin sampai sekarang, manusia ingin mendapatkan kebenaran. Manusia ini mendapat pendidikan dari pendakwa, penceramah, dari guru yang mengambil dari tulisan pendapat orang lain. Nah, ini yang jadi permasalahan, rakyat masyarakat tidak mengerti. Sesungguhnya kalian mendapatkan bimbingan dari orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu. Karena ini jumlahnya banyak, kok kira itu suatu kebenaran. Itulah para murid dan santri. Maknanya apa? Diulas lagi dari tahiyat seperti ini. Tatkala ini 3, dibuka sandi yang sangat istimewa ya. Ini 3 dilipat. Ada kemarin-kemarin dunia di YouTube bahwa ada manusia yang cerdas, yang terhebat di era sekarang disebut guru tidak begitu paham. Coba sedikit menyinggung. Ada manusia disebut Nikola Tesla. Manusia dengan kecerdasan seperti itu sampai mampu membuat teknologi sampai menandingi sifat-sifat alam atau sifat-sifat Tuhan. Di situ dia mengeluarkan statement apa para pemirsa? Siapapun manusia, bila kalian mengerti nilai atau mengerti dari rahasia angka 3, 6, dan 9, kalian akan mengerti kehebatan dunia. Pahami para murid dan santri, itu orang luar di sana hanya bisa mengucapkan, menjadikan manusia mampu mempengaruhi dunia, mencipta produk-produk yang bermanfaat, meringankan kehidupan manusia. Sebenarnya 3, 6, 9 ilmu itu sudah ada di Jawa ribuan tahun. Sedikit guru masuk tentang kecerdasan. 3, 6, 9 itu hakikatnya semua hanya angka 9. Guru mancing kecerdasan para pemirsa. Lihatlah Neptu hari tertinggi berapa. Lihatlah Neptu pasaran tertinggi berapa. Jumlah tambahkan. Itu berapa? 9 dan 9, 18 jumlah 9. Ada apa? Diajarkan guru, karena itu sesuatu hal yang sangat istimewa. Lihatlah metafisika, alur ya para pemirsa. Alur bangsa manusia mulai anak. Alur sampai menyebut anak, bapak, mbah, buyut, cangga, terus. Itu semua 18 tangga para pemirsa. Artinya keilmuan yang secanggih apapun leluhur kita dulu sudah punya. Kembali lagi, sistem ilmu yang sangat luar biasa ini dirusak oleh penjajah, dirubah dengan agama yang salah kaprah. Umat generasi yang di Pancasila ini jadi rusak dan bodoh. Pengetahuan yang sehebat itu sudah dibawa orang di luar sana. Ada apa hikmahnya di situ, guru? Coba ya. Ini 3. Ini 3 diringkas. Tatkala ini dipecah oleh guru, coba. Satu, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hitung berapa? 3, 3, 6, 9, 12. Diringkas menjadi 3. Disitulah sejarah mengapa rotasi dunia dibentuklah siklus namanya kalender dipakai 12 bulan. Maka tidak akan pernah ada yang tahu bangsa manusia setelah kalender dibuat oleh leluhur masa lampau. Mengapa ada 12 itu? Jumlahnya 3. Itu sesuatu hal kecerdasan bangsa manusia. Itu diwariskan leluhur kita masa lampau karena tidak ada yang mengerti. Nah, dari cerita ini yang penting para murid dan santri ambil hikmahnya. Sehebat apapun kalau kalian tidak mendapatkan keberkahan di dunia, sehebat apapun manusia itu pengertiannya, kalau kalian di dunia tidak mendapatkan kebahagiaan, buat apa?
untuk mendapatkan kebahagiaan, simbolnya sudah seperti ini. Kalian tidak akan menemukan titik kebuntuan. Apapun yang kalian raih, kalian akan selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan pitedah. Dalam bahasa petunjuk, hidayah, bimbingan yang benar, namanya ndudui. Nah, bahasa ini pun juga sulit dicerna kecuali orang yang dari Jawa. Ndudui. Tatkala manusia sebagai manusia ini dalam hajat, dalam mengatasi kebutuhan rumah tangga, mengatasi kebutuhan kehidupan, ini ada titik buntu. Kita ada yang namanya ndudui, memberi petunjuk. Ndudui simbolnya ada unsur airnya. Sama seperti manusia tatkala makan atau mengenyam nasi. Di situ ada duduhnya, sekarang kalian nyebutnya kuah. Maka setiap manusia yang mendapat petunjuk, tatkala manusia siapapun mendapat duduh pituduh. Ibarat makan apapun di dunia, layaknya seperti makanan nasi yang ada kuahnya. Sehingga yang dimakan pun nyaman. Kehidupannya berkah. Karena adanya pituduh. Rupane duduh, unsure banyu, etan rupane, putih rupane, wiwitane ono anoman, ono sinuwun yang semar. Nah, dari cerita ini hati-hati para murid dan santri. Tatkala petunjuk seperti ini, diterangkan bahwa dunia seperti ini. Bahwa dunia ini diisi makhluk bentuk tubuhnya. Maka leluhur kita sudah menerangkan ada yang berdiri disebut lambang laki-laki. Di sini ada sebagai lubang. Diibaratkan wanita. Tanpa sadar manusia sudah diajarkan oleh leluhur kita. Apa maknanya guru? Dunia mungkin luas bagi kita. Tapi faktanya begitu. Manusia atau makhluk bangsa manusia itu hanya terdiri dari jenis tubuh laki dan perempuan. Namun ini tidak boleh ditafsirkan angka 1 dan 0 ya. Ini tidak boleh diterangkan menjadi angka 1 dan lingkaran ini 0, tidak boleh para pemirsa. Mengapa guru? Karena angka 0 itu bukan filsafat Jawa. Filsafat Jawa 0 itu dimulai titik layaknya ejaiyah atau hijriyah. Ya. Bila ada manusia menerangkan tangan tahiyat seperti ini diterangkan angka 0, itu salah, tidak ketemu apa yang dimaksud. Yang diterangkan adalah barang kenceng karo barang bolong. Ada yang disebut lingga dan yoni, laki dan perempuan. Coba ini hal yang kalian harus jaga. Tatkala manusia itu, wahai para pemirsa, ini jaga betul-betul. Agar hidupmu berkah, kehidupanmu selalu mendapatkan kebahagiaan dan keluargamu bahagia. Hati-hati petunjuk ini kau belokkan ya. Dan Anda hati-hati sendiri. Guru menasihatkan kepada publik. Tatkala petunjuk ini kau belokkan, kebenaran kau pungkiri, terjadinya apa? Ini. Apa maknanya guru? Tatkala bentuknya seperti ini, manusia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah, tidak akan pernah menemukan titik buntu dalam kehidupannya. Namun manusia banyak yang salah langkah. Petunjuk kebenaran 3 perkara, maghribnya kau tinggal, manusia itu melakukan seperti ini. Inilah problem yang sangat besar dihadapi bangsa manusia. Karena tidak mampunya menjaga sesuatu kehormatan. Tatkala seperti ini, dan ini yang dilakukan bagi manusia. Dan manusia yang melakukan seperti ini, apa faktanya? Lubang berkah pun tertutup. Petunjuk hidayah pun akan hilang. Apa artinya? Jutaan manusia melakukan hubungan biologis yang tidak mengerti aturan, bahkan milik orang lain pun dilakukan dengan cara yang tidak benar. Secara kodrat dan ketentuan Sang Maha Pencipta,
Manusia bila melakukan itu, kalian para pemirsa, kalian membunuh dirimu sendiri, kalian menutup rahmat dan rezekimu sendiri karena kesalahanmu sendiri. Gara-gara dari petunjuk kau tekuk. Lantas bagaimana guru? Manusia diperbolehkan melakukan seperti itu para pemirsa. Tapi aturan pakailah, hukum-hukum pakailah. Diberi nasihat sedikit tentang para pemirsa agar terselamatkan. Tatkala manusia kalian melakukan seperti ini di luaran batas. Karena jari atau tangan manusia dibekali oleh Sang Maha Pencipta hanya dua kanan dan kiri, maka guru menerangkan memberi suatu ketetapan dari ilmunya, kanan dan kiri. Bagi murid dan santri, guru masih memperbolehkan generasinya untuk bagi laki-laki menikah dua, maksimal dua. Bila ada bangsa manusia itu menikah lebih dari dua secara kodrat alamiah, manusia itu menjerumuskan dirinya sendiri, menjerumuskan istri yang ketiga, dan membuat beban menjerumuskan keturunannya yang ketiga. Lantas berapa manusia yang beristri lebih dari dua, kok ikuti jejak-jejaknya. Rusaklah generasinya, rusaklah bangsa itu. Karena melawan sang kodrat, karena sudah ditentukan seperti itu. Bagaimana kalau manusia itu melakukan seperti itu agar dosanya terampuni para pemirsa? Tatkala ini kau lakukan dan 3 perkara ini kau jalankan. 3, jangan ditinggal maghrib. Komunikasi dengan sang guru. Memberikan sesuatu kepada orang tua. Bagaimana guru kalau orang tuanya meninggal untuk mengampuni dosa kita? Kirim sekar, kirim bunga di tempatnya. Bagaimana dengan mertua? Berilah sesuatu, mohon maaf. Berilah istrimu sesuatu, karena apa? Kalian membunuh dirimu sendiri dan kalian akan membuat kerugian satu keluarga. Inilah para murid dan santri guru menasihatkan, bila kalian tidak mengerti hukum-hukum sang kodrat, hukum agama yang tidak jelas kau ikuti, sampai kalian disuruh nikah berkali-kali, sesungguhnya kalian adalah dijerumuskan dari kitabmu, dan panutan-panutan yang tidak mempunyai kredibilitas kau junjung sebagai panutan. Celakalah bangsa dan umat seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.